Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Jelada Akmala dari kelas 10 MIPA 7. Hari ini saya akan membahas materi matematika wajib kelas 10 di semester 2. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu sudut istimewa, aturan sinus kosinus, dan luas segitiga. Sudut istimewa memiliki 5 sudut, yakni 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut ini selalu berdampingan dengan trigonometri, yakni sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Di sini sudah tertera tabelnya dari mulai sin sampai kot, dan juga sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kita sebutkan dari mulai yang pertama, yakni sin 0 derajat bernilai 0, sin 30 derajat bernilai setengah, sin 45 derajat bernilai setengah akar 2, sin 60 derajat bernilai setengah akar 3, dan sin 60 derajat bernilai 1. Nah, itu dia sin 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk cos sendiri itu sebenarnya nilainya tinggal berkebalikan dengan sin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, misalnya seperti ini. Bisa kita lihat kalau sin 0 derajat itu senilai dengan cos 90 derajat, yakni 0. Lalu, cos 0 derajat itu senilai dengan sin 90 derajat, yaitu 1. Jadi, kalau sudah hafal sin, sudah dipastikan juga bisa hafal cos, karena hanya tinggal dibalik-balik saja. Baik, karena sekarang kita sudah masuk ke tan. Nah, tan ini tuh berbeda nilainya dari sin atau cos. Itu nggak berbalik-balik ataupun dibeda-bedain tuh enggak. Tapi dia tuh nilainya beda sendiri. Cuman ya, kalau misalnya teman-teman mentok untuk menghafal, itu bisa memakai rumus, yakni sin dibagi cos. Semisal kita mau cari tan 30 derajat ya. Oke, di sini kita akan pakai nilai 30 derajat ya. Berarti sin bagi cos yaitu sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Nilai dari sin 30 derajat adalah setengah, dan nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ini tinggal kita coret ya setengahnya, jadi tinggal 1 per akar 3. 1 per akar 3 ini harus dirasionalkan dulu. Jadinya 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, nanti hasil akhirannya menjadi 1 per 3 akar 3. Setelah tadi kita hitung, kira-kira bener gak nih? Tan 30 derajat adalah 1 per 3 akar 3. Ternyata hasilnya benar. Jadi kalau misalnya teman-teman mentok sama hafalan teman-teman, jadi bisa pakai rumus ini, yaitu sin dibagi cos. Oke, untuk tan 0 derajat itu kita langsung sebutin aja bernilai 0. Lalu untuk tan 45 derajat itu bernilai 1, tan 60 derajat bernilai akar 3, dan tan 90 derajat bernilai infinite. Nah, di luar sin cos tan ini ada nilai kosekan, sekan, dan kotangen. Kalau misalnya teman-teman bingung menghafalnya, kita ingat aja kalau misalnya sin itu lawannya kosekan, kalau misalnya cos itu lawannya sekan, dan kalau tan itu lawannya kotangen. Sebetulnya ini tuh bisa dihafal sama teman-teman, cuman kayaknya kalau menghafal itu lebih ribet dan lebih banyak menghafal kayaknya agak kurang kondusif. Jadi aku punya rumusnya nih supaya gimana cara cepetnya nyari kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk biar lebih cepat memahami, kita memakai contoh soal, yaitu contoh soalnya di sini adalah kosekan 30. Ini mana kalau kosekan berarti lawannya adalah sin, berarti 1 per sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu bernilai setengah, jadinya 1 per 1 per 2. Jadi 1 sama satunya sama-sama kita coret, akhirnya 2-nya ditaruh di atas, jadi hasilnya kosekan 30 derajat adalah 2. Seperti itu.
Begitupun untuk seka 60 derajat. Di materi kedua, saya akan membahas aturan sinus dan kosinus. Dimulai dari aturan sinus ya. Aturan sinus itu punya rumus yang namanya seperti ini. Sisi A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan sisi C dibagi sin C. Itu adalah rumus keseluruhan. Kalau misalnya kayak contohnya gini. Misalnya diketahui sudut A, sisi A, sudut B, dan ditanya sisi B. Berarti yang dipakai adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Semisal lagi nih, di soal diketahuinya itu sisi B, lalu sudut B dan sudut C. Kalau yang ditanya itu sisi C, berarti kita pakai B per sin B sama dengan C per sin B. Oke, di sini kita bisa lanjut ke aturan kosinus. Kalau aturan kosinus ini diketahuinya itu sisi, sudut, sisi. Jadi yang ditanya itu adalah sisinya. Misalnya kita pakai yang misalnya mencari si A. Kalau mencari si A berarti yang diketahui itu adalah sisi B, sisi C, dan sudut A. Lalu begitupun seterusnya ya. Jika misalnya nanti ditanya sisi B atau ditanya sisi C, berarti yang diketahui adalah kalau misalnya yang ditanya sisi B, berarti yang diketahui adalah sisi A dan sisi C juga sudut B. Begitupun untuk C. Terus bagaimana dengan aturan kosinus yang hanya diketahui sisinya, lalu yang ditanya sudutnya, berarti kita memakai rumus yang ini. Di sini kita pakai contoh. Oke, di sini kita pakai contoh soal sisi C. Aturan berarti yang ditanya cos A. Nah, rumusnya adalah cos A sama dengan si A ini plus C kuadrat min A kuadrat per 2 terus B itu sudutnya 45 derajat. Baik, lalu sisi AC itu atau misalnya bisa disebut dengan sisi B itu 10 cm. Kita bisa langsung kerjain. Di sini kan kalau misalnya rumusnya berarti BC per sin A sama dengan AC. Nah, karena ditanya BC berarti kita tinggal taruh angkanya yang sudah diketahui tadi. Setelah itu kita sama-sama tahu nih. Sin 60 itu setengah akar 3, sin 45 itu setengah akar 2. Jadi tinggal kita coret nih setengahnya. Jadi sisanya akar 3 sama akar 2. Terus kita bisa lanjut lagi. Si akar 3-nya ini kita taruh atas. Jadi kayak tinggal dipindahin aja di atas jadi 10 akar 3 per akar 2. Setelah sudah dipindahkan, kita nggak bisa langsung ini jadi hasil. Kita harus merasionalkan dulu jadi sama-sama dikali akar 2. Hasilnya jadi 10 akar 6 per 2. 10 sama 2-nya bisa kita coret jadi 5, hasilnya jadi 5 akar 6 cm. Oke, kita sudah di materi ketiga, di materi terakhir yaitu aturan luas segitiga pada trigonometri. Untuk luas segitiga ini, kita pakai rumus misalnya yang diketahui itu adalah sisi B, sisi C, dan sudut A. Berarti kita mencari luasnya. Kalau mencari luas itu rumusnya setengah dikali B dikali C dikali sin A. Jika diketahuinya sisi B, sisi C, dan sin A. Begitupun selanjutnya. Lalu jika misal kita mencari luas namun yang diketahui hanya sisinya, berarti kita memakai rumus ini. Tapi sebelum kita memakai rumus ini, kita harus mencari dulu S-nya. Dimana mencari S itu setengah dikali A tambah B tambah C. Setelah sudah mencari si S-nya, baru kita bisa menghitung si luasnya. Supaya bisa lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal.
Oke, di sini kita udah langsung contoh soalnya. Di sini ada segitiga di mana sudut sisi Q itu dari 10 cm, sudut P itu 120 cm, dan sisi R itu 8 cm. Yang ditanya kali ini adalah luas. Nah, berarti kita pakai rumus luas ya. Tinggal dimasukin aja angkanya ke dalamnya. PQ itu 10, PR itu 10. Dan rumus itu kan setengah dikali PQ dikali PR dan sin P. Sin P ini kan 120 derajat. Untuk sin 120 derajat sendiri ini bernilai setengah akar 3. Setelah kita tahu nilainya, kita tinggal masukin aja nilainya. Oh ya, sebelumnya ini tuh setengah bisa kita coret ya. Jadi 10 sama 2 itu bisa dicoret. Nantinya jadi 5. Hasilnya jadi 5 kali 8 dikali setengah akar 3. 5 kali 8 itu 40. 40 dicoret sama 2 bisa jadi 20. Hasil akhirnya adalah 20 akar 3 cm. Itu saja pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.